Selamat malam. Perkenalkan nama saya Franz Jonathan Saragi dengan NIM 5233151019. Jadi sini saya akan mereview hasil jurnal yang telah saya buat. Nah, yang pertama itu ada analisis, jurnal pertama ada analisis kemampuan pemahaman konsep matematis mahasiswa berkemampuan awal rendah pada materi himpunan. Yang kedua ada jurnal kedua yaitu analisis kemampuan pemecahan masalah mahasiswa pada mata kuliah teori himpunan. Nah, untuk judulnya itu, jurnal pertama itu analisis kemampuan pemahaman konsep matematis mahasiswa, kemampuan awal rendah pada materi himpunan, dengan penulis Dewi Bulansari, Syamsuri, Yuyu Yuhana, Abdul Fattah, dengan lembaga penulis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Indonesia. Lembaga penerbitnya Jurnal Kajian Pendidikan Matematika dengan ISSN 2477-2348 dengan judul jurnal kedua dengan judul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Mahasiswa pada mata kuliah teori himpunan dengan penulis Rahmi Yulianam, Muhammad Yusuf, Nurfaida Tasni dengan lembaga penulis pendidikan matematika STKIP Paris Barantai Kota Baru, pendidikan matematika STKIP YPUP Makassar dengan lembaga penerbit Cendekia Jurnal Ilmu Pendidikan dengan ISSN 20879377. Nah, pada jurnal pertama itu dibahas bahwa penelitian ini berfokus pada kemampuan pemahaman konsep matematis mahasiswa yang memiliki kemampuan awal matematis kategori rendah, yang dimana mahasiswa perlu untuk mengembangkan pemahaman konsep matematis secara mendalam. Permasalahan utama adalah bagaimana mahasiswa dengan kemampuan awal rendah memahami materi himpunan. Mahasiswa dengan kemampuan awal rendah memerlukan pendekatan pembelajaran yang lebih intensif dan adaptif. Selain itu, juga dosen perlu untuk merancang strategi pembelajaran yang untuk memperhatikan keberagaman kemampuan awal mahasiswa. Dengan memanfaatkan metode aktif, diskusi dan latihan berbasis konsep dapat membantu meningkatkan pemahaman. Pada jurnal kedua dibahas jenis penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode deskriptif, kuantitatif. Dalam hal ini, diperoleh hasil secara umum menerangkan bahwa kemampuan pemecahan masalah mahasiswa dapat dikategorikan cukup dengan persentase 64,62%. Lebih rinci, kemampuan mahasiswa dapat merencanakan penyelesaian masalah dapat dikategorikan baik dengan persentase 74,62%. Walaupun kemampuan dalam melakukan pengecekan masih lemah dan dapat dikategorikan kurang dengan persentase 54,62%. Dengan demikian, depannya menjadi dasar evaluasi dalam pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan tiap mahasiswa. Tujuan jurnal 1. Pada jurnal yang pertama, bertujuan untuk mengukur seberapa besar tingkat pemahaman mahasiswa dalam memahami materi terkait himpunan. Dalam hal ini, cara peneliti tahu bagaimana cara memahami setiap mahasiswa menggunakan cara yaitu dengan memberi beberapa pertanyaan dan juga melakukan proses wawancara yang dilakukan sehingga dari hasil tersebut dapat dikembangkan agar kedepannya dapat menjadi lebih baik. Lagi selain itu juga, dengan ada penelitian tersebut, membuat mahasiswa menjadi lebih aktif dalam meningkatkan pengetahuannya di bidang tersebut. Setelah selesai penelitian tersebut, mahasiswa juga dapat memberikan masukan kepada dosen dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mata kuliah tersebut. Tujuan jurnal kedua. Pada jurnal kedua ini, bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematika mahasiswa pada mata kuliah teori himpunan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, kemampuan pemecahan masalah mahasiswa dapat dikategorikan cukup dengan persentase 64,62%. Dalam hal ini, lebih rinci kemampuan mahasiswa dapat merencanakan penyelesaian masalah dapat dikategorikan baik dengan persentase 74,62%. Meskipun kemampuan yang dapat melakukan pengecekan kembali masih lemah dan dapat dikategorikan lemah, dengan persentase 54,62%, jurnal ini dapat 54,62%. Jurnal ini juga dapat meneliti kemampuan pemecahan masalah mahasiswa pada mata kuliah teori himpunan. Selanjutnya metode dan hasil jurnal. Pada jurnal pertama, menggunakan metode analisis kuantitatif, yang dimana metode ini digunakan untuk menganalisis data numerik seperti skor mahasiswa pada tes pemecahan masalah. Analisis kuantitatif dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan pada mahasiswa, serta untuk menguji hipotesis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah mahasiswa. Analisis kualitatif juga digunakan untuk menganalisis data non-numerik seperti jawaban mahasiswa pada soal pemecahan masalah. Untuk jurnal kedua, metode yang digunakan yaitu pengumpulan data yang caranya dikumpulkan melalui tes dan observasi. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah mahasiswa, sedangkan observasi digunakan untuk melihat bagaimana mahasiswa menyelesaikan masalah. Selanjutnya analisis data yang dimana data tes dianalisis menggunakan statistik deskriptif, sedangkan data observasi dianalisis dengan analisis kualitatif. Dan interpretasi data, yaitu hasil analisis data kemudian diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, hasil penelitian dari jurnal pertama. Di sini ada soal pertama.
dengan indikatornya itu kemampuan pemahaman komputasional. Dengan isi soal, 31 mahasiswa kelas 9C, di mana terdapat 15 mahasiswa yang mengikuti kompetisi matematika, 13 mahasiswa yang mengikuti kompetisi IPA, dan sisanya 7 mahasiswa yang tidak mengikuti kompetisi apapun. Tentukan banyak mahasiswa untuk mengikuti kedua kompetisi tersebut. Untuk yang kedua, indikatornya kemampuan pemahaman fungsional. Yang diketahui, K sama dengan himpunan X banding 2 kurang dari X kurang dari 8, di mana X itu elemen bilangan asli. L sama dengan himpunan X banding X sama dengan 5 bilangan prima pertama. Apakah hasil dari K irisan L sama dengan gabungan K? Jika ada, tentukan hasilnya. Tabel pertanyaan yang disajikan oleh peneliti. Nah, untuk jawabannya, ada 3 orang. Langkahnya itu 1 kelas 31 siswa, 15 kompetensi matematika, 13 kompetensi fisika, 15 tambah 13 sama dengan 28. Jadi 31 kurang 28 sama dengan 3. Jadi siswa yang mengikuti kedua kompetensi ada 3 orang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, disebutkan bahwa subjek S1 dapat mengidentifikasi hal-hal yang disajikan di soal. Subjek S1 juga menyebutkan hal yang ditanyakan dalam soal tersebut tertulis maupun secara lisan. Dari hasil itu dapat disimpulkan bahwa subjek S1 mampu mengidentifikasi data konsep prinsip yang terdapat dalam informasi yang diberikan dan memenuhi indikator 1 dari kemampuan pemahaman komputasional. Untuk yang kedua, K sama dengan himpunan X banding 2 kurang dari X kurang dari 8 sama dengan elemen asli. L sama dengan himpunan X banding X sama dengan 5 bilangan prima pertama. Apakah ada hasil dari K iris L untuk gabungan U untuk gabungan K? Jika ada, tentukan hasilnya. Itu jawabannya K sama dengan himpunan K sama dengan 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan dari L sama dengan 5. 5 gabungan dari U hasilnya himpunan 3, 4, 5, 6, 7. Sama dengan himpunan untuk hasilnya himpunan 3, 4, 6, 7. Selanjutnya, hasil penelitian untuk subjek S2 diketahui bahwa dari jawaban yang diterima, subjek S2 mampu untuk mengidentifikasi data konsep prinsip yang terdapat dalam informasi yang diberikan. Berdasarkan deskripsi pada jawaban gambar tentang kemampuan mengidentifikasi data konsep dan prinsip yang terdapat dalam informasi yang diberikan, subjek S2 mampu mengidentifikasi hal-hal yang terdapat dari soal, yaitu tentang jumlah keseluruhan siswa dalam satu kelas. Hasil penelitian dari jurnal kedua. Pembahasan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah mahasiswa pada mata kuliah teori himpunan masih belum optimal. Hal ini terlihat dari hasil tes yang menunjukkan bahwa banyak mahasiswa yang belum mampu menyelesaikan masalah dengan benar. Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep dasar teori himpunan dan dalam menerapkan konsep-konsep teori tersebut untuk menyelesaikan masalah. Nah, hasil dari jawaban mahasiswa responden diketahui K sama dengan himpunan V sama banding V positif dan V pangkat 2 tambah 5V tambah 6 sama dengan 0. Tentukan banyaknya himpunan bagian dari K. Itu jawabannya. Jika N dari K, maka himpunan bagian dari A adalah 2N dan himpunan bagian dari A yang tidak kosong adalah 2N kurang 1. Nilai V yang memenuhi V pangkat 2 tambah 5V tambah 6 sama dengan 0 adalah V pangkat 2 tambah 5V tambah 6 sama dengan 0. Gabungan U tambah 3, U tambah 1 sama dengan 0. V sama dengan min 3. Gabungan V sama dengan 1, min 1. Dikatakan K sama dengan himpunan V banding V positif dan V pangkat 2 tambah 5V tambah 6 sama dengan 0, sehingga tidak ada irisan dari V sama dengan 1 gabungan dari V sama dengan min 3, sehingga K sama dengan himpunan 0. Banyaknya himpunan bagian K dengan banyak anggota 0 adalah 2 derajat sama dengan 1, yaitu himpunan 0. Hasil jawaban dari mahasiswa responden pertama masih salah dan dapat dilibatkan bahwa mahasiswa R tidak dapat menguasai dengan baik terkait dengan operasi aljabar, khususnya dalam bentuk operasi pemfaktoran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah mahasiswa dengan kategori cukup. Ini secara rata-rata pada indikator kemampuan pemecahan masalah pun cukup bagi mahasiswa tersebut. Kesimpulan, berdasarkan pemahaman terhadap kedua jurnal ini, bahwa kedua jurnal ini sama-sama menggunakan soal himpunan matematika, yang dimana memuat soal yang saling berhubungan untuk meminta jawaban dari responden. Selain itu, perlu strategi pembelajaran yang tepat untuk membantu mahasiswa memahami konsep himpunan dan menyelesaikan masalah matematika yang terkait dengan himpunan, dan juga memberikan dasar evaluasi pada pembelajaran mahasiswa. Untuk mahasiswa, berkemampuan awal rendah dengan adanya tes yang diberikan serta materi yang dibawakan dapat memberikan pemahaman secara langsung, yang membantu mahasiswa agar dapat meningkatkan kemampuan berpikirnya. Berdasarkan hasil penelitian juga, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah mahasiswa pada mata kuliah teori himpunan masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pembelajaran pada mata kuliah tersebut, sehingga mahasiswa lebih mudah memahami konsep-konsep dasar teori himpunan
dan dapat menerapkan konsep-konsep tersebut untuk menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Saran. Saran saya pada penulis jurnal pertama, seharusnya perlu adanya strategi pembelajaran yang tepat untuk membantu mahasiswa memahami konsep himpunan dan menyelesaikan masalah matematika yang terkait dengan himpunan. Dan untuk jurnal kedua, peneliti perlu untuk melakukan penelitian dengan sampel yang lebih besar dan berseragam. Demikian hasil dari review jurnal saya, hasil review jurnal yang telah saya buat. Terima kasih.